Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membuat video pengembangan penduduk sebagai sumber daya manusia. Perkenalkan, nama saya Kasaputra. Perkenalkan, nama saya Rizal Bali. Saya Zulfa Rodotu Naimah. Saya Aulia Valentina Putri. Saya Kartika Dewi Saputri. Saya Jovita Astina Setiani. Yang pertama, potensi SDM kependudukan. Bonus demografi Indonesia memiliki mayoritas kependudukan usia produktif 15-64 tahun yang dapat menjadi motor penggerak ekonomi. Jumlah besar populasi besar bisa menjadi pasar dan tenaga kerja potensial. Keberagaman budaya dan keahlian. Ragam budaya memberi peluang dalam kreativitas, pariwisata, dan industri kreatif. Sumber inovasi dan tenaga kerja. Generasi muda berpotensi tinggi dalam adopsi teknologi dan digitalisasi. Yang kedua, masalah sumber daya manusia kependudukan. Tingkat pengangguran tinggi khususnya di kalangan lulusan SMA dan perguruan tinggi. Ketimpangan pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Kemiskinan dan stunting yang mempengaruhi kualitas generasi mendatang. Kurangnya keterampilan kerja dan pelatihan vokasional. Overpopulasi di kota-kota besar menimbulkan masalah sosial dan ekonomi. Yang ketiga, kuantitas SDM kependudukan. Indonesia memiliki lebih dari 275 juta penduduk per 2024, terbesar keempat di dunia. Sekitar 70% penduduk berada pada usia produktif, namun belum sepenuhnya diberdayakan. Terdapat padatan penduduk tinggal di Pulau Jawa dan rendah di wilayah timur seperti Papua dan Kalimantan. Yang keempat, kualitas SDM kependudukan IPM, Indeks Pembangunan Manusia, masih berkembang beberapa daerah. Tertinggal dalam pendidikan dan kesehatan. Tingkat pendidikan belum merata, banyak yang hanya lulusan SD atau SMP. Masalah gizi masih terjadi terutama pada anak-anak. Akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan berkualitas masih menjadi tantangan. Yang kelima, upaya penanggulangan masalah peningkatan akses pendidikan dan pelatihan vokasi mulai program pemerintahan kartu prakerja, SMK, beasiswa pemerintah, fasilitas kesehatan dan pendidikan terutama di daerah 3T tertinggal terdapat terluar. Keluarga berencana KB untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Pemberdayaan ekonomi lokal dan UMKM untuk menyerap tenaga kerja, digitalisasi pendidikan untuk menjangkau wilayah terpencil. 6. Persebaran SDM. Konsentrasi tinggi di Pulau Jawa, lebih dari 55% penduduk Indonesia. Pulau-pulau lain seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua memiliki populasi lebih sedikit, menyebabkan ketimpangan pembangunan dan tenaga kerja. Persebaran tidak merata menyebabkan urbanisasi berlebihan ke kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung. Yang ketujuh, pertumbuhan SDM. Pertumbuhan penduduk sekitar 1% pertumbuhan jika tidak dikendalikan bisa menjadi beban ekonomi, bukan bonus demografi. Pertumbuhan pendidikan dan produktivitas belum secepat pertumbuhan jumlah penduduk. Yang kedelapan, piramida penduduk.
Piramida penduduk menunjukkan struktur usia dalam suatu populasi. Yang pertama, Indonesia negara berkembang. Bentuk piramida lebar di bawah menyempit ke atas. Artinya, banyak usia muda, sedikit usia tua. Tantangannya harus menciptakan banyak lapangan kerja dan meningkatkan pendidikan. Yang kedua, Jepang dan Jerman, negara maju. Bentuk piramida semakin sempit di bawah, lebar di atas. Artinya, sedikit anak muda, banyak lansia. Tantangannya yaitu krisis tenaga kerja dan beban pensiun tinggi. Yang ketiga, negara dengan penduduk seimbang. Contohnya yaitu Kanada. Bentuk piramida lebih berimbang antara anak muda dan lansia, menunjukkan kondisi yang relatif stabil. Sekian video dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.